Maksudnya kalau misalnya saya jemput ke sekolah itu, kan salaman nih ketemu mama-mama yang lain, ih anaknya demam gitu. Dia tuh enggak kok gitu, dia saking berteman dengan demam gitu. Ya udah sampai di situ doanya tuh sampai udah ikhlas, udah pasrah gitu loh, udah ridho ya Allah gitu. Karena bukannya nggak sayang, karena ini udah kasihan gitu loh, bolak-balik rumah sakit, diinfus sana, diinfus sini, diambil darahnya. Di balik setiap angka kesembuhan, ada hari-hari panjang yang dihabiskan untuk bertahan. Ini adalah kisah tentang Nurul dan anaknya Ataya. Kisah tentang tubuh yang dipaksa bertarung dan cinta yang menolak untuk menyerah. Perkenalkan, saya Nurul Kania, usia saya 46 tahun. Pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Saya orang tua dari Godeliva Ataya. Anak saya yang nomor 2 mengidap TB kelenjar dan TB paru. Sahabat TV, perkenalkan, nama aku Ataya atau bisa dipanggil Aya. Saya umur 17 tahun dan saya pelajar juga. Kelas 11 SMK. Saya penyintas TB paru dan TB kelenjar. Awalnya kayak kecapean biasa atau kelelahan, karena kan dulunya ikut OSIS juga kan. Jadi kan pulang setiap malam, tapi lama-kelamaan kok makin gak beres. Jadi bunda overthinking terus bawa ke rumah sakit. Sakit yang dikira kelelahan biasa perlahan berubah menjadi teror bulanan. Tubuh Ataya mulai menyusut dan memicu alarm kecemasan di hati sang ibu. Itu dari tahun 2023 sakit-sakitan kan. Maksudnya dia tuh memang sakit setiap bulan, panas. Saya pikir itu sakit biasa aja, demam, batuk pilek gitu kan. Nah itu terus saya curiga itu di akhir Desember 2023 karena badannya makin kurus, matanya cekung, terus nafsu makannya juga, masa dikasih makan susah, terus nah yang saya bingung tuh demamnya demam tinggi, sampai dia sendiri aja udah nggak bisa bedain demamnya gitu loh. Dia kalau misalnya saya jemput ke sekolah itu, kan salaman nih ketemu mama-mama yang lain, ih anaknya demam gitu. Dia tuh enggak kok gitu, dia saking berteman dengan demam gitu. Mendiagnosis sebuah penyakit seringkali menjadi labirin yang membingungkan. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian adalah musuh terbesar yang harus mereka hadapi. Demamnya demam tinggi. Nanti kalau udah dikasih obat penurun demam, udah reda. Itu cuman berapa jam, terus nanti dia demam lagi. Kayak gitu. Terus karena saya khawatir takut kenapa-napa juga kan, saya bawa ke klinik, ke Palkes pertama dulu. Di sana dokternya minta cek darah karena saya udah bilang nih demamnya udah lama, Dok. Cek darah, ternyata dilihat dari apanya tuh, Bu ini kayaknya tipes, harus dirawat. Ditambah satu lagi, HB-nya tuh turun banget, rendah banget. Untuk ukuran manusia normal tuh di bawah 9 apa waktu itu tuh. Bu ini HB-nya nih katanya gitu rendah banget. Karena waktu itu lagi ulangan semester, saya minta pending dulu, Dok. Saya pending dulu deh, soalnya anak saya ujian. Bukannya kepastian yang didapat, badai justru datang menghantam.
Hasil tes yang berubah-ubah memaksa Ataya menghadapi kenyataan pahit. Harus diisolasi sendirian karena dinyatakan positif COVID-19. Pernah ditolak beberapa rumah sakit karena waktu itu positif COVID. Dan tapi sebelum itu pernah ke klinik buat tes antigen, hasilnya negatif, tapi pas mau dirujuk ke rumah sakit hasilnya positif lagi, jadi dibawa ke RS Persahabatan yang dimana ada ruang khusus COVID. Sampai akhirnya masuk ke 2024 udah kayaknya udah nggak bener nih karena demam-demam lagi. Saya ambil rujukan lagi ke Palkes kedua, itu ketemu dokternya aja sampai bingung. Terus ya udah nunggu lagi, udah nggak sabar saya bawa ke IGD kan, udah nggak sabar ke IGD sambil nunggu kamar, udah diinfus. Nah di situ tuh baru ketahuan kalau sebelum dirawat itu ternyata harus ada tes antigen dan ternyata positif. Ditolak lah, disuruh cari rumah sakit lain. Tuh ayahnya pergi ke rumah sakit Durensawit, saya sama temen ke Budi Asi dan ditolak karena mereka nggak ada isolasi anak. Udah besoknya karena penasaran antigen lagi negatif. Pagi itu kok beda, jam 2 siang panas tinggi lagi, udah ketakutan kita, balik lagi ke rumah sakit. Udah kebetulan lagi itu anak saya tuh udah nggak menstruasi 1 bulan apa 2 bulan gitu. Di antigen lagi, saya bawa hasil antigennya nih, yang tadi pagi nggak bisa Bu, ditolak, nggak bisa, harus dari sini. Antigen lagi ternyata positif. Nah, yang ada satu-satunya tempat isolasi buat anak itu cuman di Persahabatan aja Bu. Kita balik ke sana ke Persahabatan, bener dia dicek lagi. Nah di situ dia diisolasi, nggak boleh ditemenin sama sekali. Masa isolasi COVID akhirnya terlewati. Namun tubuh Ataya tak kunjung membaik. Di balik bayang-bayang virus yang mereda, diagnosis medis yang sebenarnya baru saja dimulai. Nah kan waktu itu kan dokternya itu setelah berapa hari ya, sambil nunggu dia dicek darah, paru, apa segala macem, dokternya belum kasih diagnosa apa-apa, cuman dikasih 3 opsi aja. Apa sih namanya, praduga. Pertama itu katanya autoimun, TB, sama satu lagi itu tumor. Kita tuh kayaknya aduh dari mana nih dok gitu. Ya nanti ya Bu, kita ada pemeriksaan ulang lagi gitu. Nah ini anak karena baru pertama kali dirawat, isolasi pula sendirian, gak betah kan, nangis minta pulang. Nah si ayahnya itu kan gampang luluh, dibawa pulang dalam keadaan belum keluar hasil apa-apa, cuman ya COVID ini gitu. Dibawa pulang ternyata memang nggak ada perkembangan apa-apa gitu, masih demam, kita udah ketakutan lagi. Nah di situ juga banyak drama juga kan, Palkes 1, Palkes 2 ditolak, dioper sana sini karena kita nggak ngerti. Harusnya kan kalau udah urgent gitu langsung IGD aja gitu, nggak usah ngelaluin kemana-mana gitu. Udah pas masuk lagi ke Persahabatan itu dicek lagi, dokternya kan masih ada punya riwayat itu ya kita dimarahin sama dokternya karena ngambil pasien bukan dipulangkan dari rumah sakit tapi membawa pulang kan. Ya udah dari awal lagi ya Bu, iya itu
kayaknya agak lama juga deh, berapa hari gitu dia dirawat baru keluar. Setelah melewati pemeriksaan yang panjang, Ataya akhirnya dinyatakan terdiagnosis tuberkulosis kelenjar dan tuberkulosis paru. Kondisi memilukan tersebut seketika meruntuhkan pertahanan sang ibu, menyeretnya masuk ke dalam pusaran tangis dan kepasrahan yang teramat dalam. Ya, sedih lah. Nggak bisa ya, apa sih namanya, aduh saya kalau ingat lagi tuh sakit gitu loh, kasihan. Saya badannya kurus banget deh, kurus banget pokoknya. Dan ditambah lagi kan saat itu berbarengan dengan orang tua saya sakit, mama saya sakit, terus mertua saya meninggal, anak saya sakit. Udah deh kacau banget deh waktu itu. Pokoknya kalau diinget-inget tuh runtuh lah. Karena kan bener-bener berbarengan, gak dikasih jeda sama sekali. Kok ada lagi gitu, kayaknya ini belum selesai nih, apalagi nih gitu kan. Karena pas dibedah itu virusnya itu udah sampai mau masuk ke paru lagi gitu. Keulang, mungkin capek lagi keulang minum obat lagi dan lagi.